Marilah makan buah-buahan segar setiap hari, tubuh sehat, umur pun panjang. Bagian atau part 3, yaitu 11. Buah mangga, 12. Buah pepaya, 13. Buah kelapa, 14. Buah naga, 15. Buah jambu biji atau jambu kelutuk selanjutnya. Mangga, mempelam, atau pau, adalah nama sejenis buah, demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam genus Mangifera, yang terdiri dari 35-40 anggota dari famili Anacardiaceae. Nama mangga berasal dari bahasa Tamil, mankai, yang berarti men, pohon mangga, kei, buah. Kata ini dibawa ke Eropa oleh orang-orang Portugis dan diserap menjadi manga, bahasa Portugis, mango, bahasa Spanyol dan Inggris, dan lainnya. Mangga berasal dari daerah di sekitar perbatasan India dengan Burma, dan mangga telah menyebar ke Asia Tenggara sekitar 1500 tahun yang silam. Buah ini dikenal pula dalam berbagai bahasa daerah, seperti pelem atau po dan mamplam. Pohon mangga berperawakan besar, dapat mencapai tinggi hingga 30 meter, atau lebih. Meski kebanyakan mangga pekarangan hanya sekitar 15 m atau kurang. Batang tegak, bercabang kuat, dengan daun-daun lebat membentuk tajuk yang indah berbentuk kubah, oval atau memanjang, dengan diameter sampai 10 meter. Kulit batangnya tebal dan kasar dengan banyak celah-celah kecil, dan sisik-sisik bekas tangkai daun. Warna pepagan, kulit batang, yang sudah tua biasanya coklat keabuan, kelabu tua sampai hampir hitam. Mangga berakar tunggang yang bercabang-cabang, sangat panjang hingga bisa mencapai 6 m. Akar cabang makin ke bawah makin sedikit. Paling banyak akar cabang pada kedalaman lebih kurang 30-60 cm. Buah mangga memiliki banyak manfaat kesehatan, di antaranya 1. Meningkatkan imunitas tubuh. Mangga mengandung vitamin A dan C yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. 2. Menjaga kesehatan pencernaan. Mangga mengandung serat makanan dan senyawa amilase yang dapat membantu mencegah sembelit. 3. Menjaga kesehatan jantung. Mangga mengandung magnesium dan potasium yang dapat membantu menjaga aliran darah tetap sehat. 4. Menjaga kesehatan mata. Mangga mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin yang dapat melindungi mata dari radiasi blue light. 5. Menjaga kesehatan kulit. Mangga mengandung vitamin A yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit. 6. Menurunkan kolesterol. Mangga mengandung serat dan vitamin C yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. 7. Meningkatkan energi. Mangga mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat menambah energi. 8. Membantu melawan morning sickness. Mangga dapat membantu melawan morning sickness bagi ibu hamil. Dan 9. Membantu perkembangan organ janin. Vitamin A dalam mangga penting untuk perkembangan organ janin seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Mangga juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Mangga mengandung gula alami yang tinggi, sehingga konsumsi yang terlalu banyak berpotensi menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Makan mangga secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti 1. Gangguan pencernaan. Mangga mengandung serat yang tinggi, sehingga makan terlalu banyak dapat menyebabkan perut kembung, begah, kram, dan diare. 2. Kenaikan berat badan. Mangga mengandung kalori yang cukup tinggi, sehingga makan terlalu banyak dapat menyebabkan surplus kalori. 3. Peningkatan gula darah. Mangga merupakan buah yang manis, sehingga makan terlalu banyak dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. 4. Keracunan vitamin A. Mangga merupakan sumber vitamin A yang baik, sehingga makan terlalu banyak dapat menyebabkan hipervitaminosis A. Gejala keracunan vitamin A meliputi pusing, mual, penglihatan kabur, dan rambut rontok. 5. Reaksi alergi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi setelah mengonsumsi mangga, terutama pada kulitnya. Dan 6. Iritasi. Makan mangga secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi. Penderita diabetes, penyakit ginjal, penyakit lambung, alergi, dan obesitas sebaiknya membatasi atau bahkan menghindari konsumsi mangga. Meskipun mangga memberikan banyak manfaat kesehatan, penting untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Papaya atau betik, Carica papaya L, adalah tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Papaya kini telah menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. C. Papaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Dalam bahasa Jawa papaya disebut kates, gandul, dialek Banyumasan, dan dalam bahasa Sunda, rejang, dan Bali disebut gedang. Etimologi kata papaya dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari kata bahasa Belanda, papaja. Kata papaja dalam bahasa Belanda sendiri berasal dari bahasa Spanyol papaya. Lalu,
Sumber rujukan berbahasa Spanyol menulis kata papaya berakar dari bahasa Maya paapaya yang memiliki makna sawo bercorak. Sedangkan sumber rujukan berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia menuliskan bahwa kata papaya diambil dari bahasa Arawakan. 8. 9. Morfologi pada daunnya memiliki morfologi memiliki lamina serta petiolus. Tulang daunnya memiliki 5 kosta atau ibu tulang yang disertai dengan nervus lateralis atau yang disebut cabang tulang dan urat daun atau yang disebut vena. Daun ini termasuk daun dengan torah yang tidak merdeka dan termasuk jenis tepi daun yang bertorah bercangap menjari atau palmatifidus. Tiap apex folii atau ujung daun ialah acutus atau runcing. Kegunaan buah pepaya dimakan dagingnya, baik ketika muda maupun masak. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran sedangkan daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran dan pelunak daging. Daun pepaya muda dimakan sebagai lalapan, setelah dilayukan dengan air panas, atau dijadikan pembungkus bantil. Oleh orang Manado, bunga pepaya yang diurap menjadi sayuran yang biasa dimakan. Getah pepaya dapat ditemukan di batang, daun, dan buah, mengandung enzim papain, semacam protease, yang dapat melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Papain telah diproduksi secara massal dan menjadi komoditas dagang. Untuk memproduksi papain, bahan baku yang perlu dipersiapkan adalah getah pepaya. Sementara bahan penolongnya berupa air dan sulfit. Air digunakan sebagai pengencer getah pepaya, sedangkan sulfit digunakan sebagai pelarut bahan kimia. Pengambilan getah buah dilakukan pada buah yang sudah berumur 2-5-3 bulan. Buah yang sedang dalam masa penyadapan harus tetap tergantung pada batang pokoknya. Penyadapan dilakukan sampai 7 kali dengan interval penyadapan 4 hari. Maka waktu yang diperlukan untuk penyadapan adalah sekitar 28 hari. Waktu yang tepat untuk menyadap adalah pagi hari sebelum matahari terbit atau sore hari sebelum matahari terbenam. Daun pepaya juga berkhasiat sebagai obat dan perasanya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menambah nafsu makan. Buah pepaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti menjaga pencernaan, menurunkan berat badan, dan mencegah penyakit jantung. Manfaat pencernaan: mengatasi asam lambung, sembelit, dan kembung, melancarkan pencernaan. Manfaat kesehatan jantung: menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke, menurunkan kolesterol. Manfaat untuk mencegah kanker usus dan prostat, mencegah pertumbuhan sel kanker. Manfaat untuk kesehatan tulang: membantu memodifikasi protein tulang, memperbaiki penyerapan kalsium, mengurangi pengeluaran kalsium dari tubuh. Manfaat untuk kesehatan kulit: membantu kulit tampak lebih kencang dan awet muda, menyembuhkan luka, termasuk luka bakar, bahkan luka baring. Manfaat untuk kesehatan rambut: menjaga kelembapan rambut, menjaga pertumbuhan rambut. Manfaat untuk kesehatan lainnya: menurunkan risiko diabetes, menurunkan risiko obesitas, menurunkan risiko peradangan, menurunkan risiko Alzheimer, mengurangi nyeri haid, dan melancarkan menstruasi. Kan pepaya berlebihan dapat menyebabkan beberapa efek samping seperti 1. Gangguan pencernaan seperti diare, kram perut, mual, dan muntah. 2. Alergi seperti gatal-gatal, bentol-bentol, dan anafilaksis. 3. Kembung. 4. Iritasi lambung. Dan 5. Kulit menguning atau oranye. Selain itu, makan pepaya berlebihan juga dapat berdampak negatif bagi kesehatan seperti mengganggu metabolisme obat, berisiko bagi penderita alergi lateks, berisiko bagi penderita yang mengonsumsi obat pengencer. Buah kelapa, coconut kelapa atau nyiur, Cocos nucifera, adalah anggota tunggal dalam genus kokos dari suku Arenarenan atau Arecaceae. Arti kata kelapa atau coconut dalam bahasa Inggris dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji, atau buah, yang secara botani adalah pohon berbuah, bukan pohon kacang-kacangan. Istilah coconut dalam bahasa Inggris berasal dari kata Portugis dan Spanyol abad ke-16, coco yang berarti kepala atau tengkorak. Setelah 3 lekukan pada tempurung kelapa yang menyerupai fitur wajah. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam dari benih matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan
pilihan bagi banyak orang di daerah tropis dan subtropis. Kelapa berbeda dari buah-buahan lain karena endosperma mereka mengandung sejumlah besar cairan bening. Disebut santan dalam literatur. Dan ketika belum matang, dapat dipanen untuk diminum sebagai air kelapa atau juga disebut jus kelapa. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, tetapi kini telah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Pohon kelapa, pohon dengan batang tunggal atau kadang-kadang bercabang. Akar serabut tebal dan berkayu, berkerumun membentuk bonggol, adaptif pada lahan berpasir pantai. Batang beruas-ruas namun bila sudah tua tidak terlalu tampak, khas tipe monokotil dengan pembuluh menyebar, tidak konsentrik, berkayu. Kayunya kurang baik digunakan untuk bangunan. Daun merupakan daun tunggal dengan pertulangan menyirip, daun bertores sangat dalam sehingga tampak seperti daun majemuk. Bunga tersusun majemuk pada rangkaian yang dilindungi oleh braktea. Terdapat bunga jantan dan betina, berumah satu. Bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari pangkal. Buah besar, diameter 10 cm sampai 20 cm atau bahkan lebih, berwarna kuning, hijau, atau coklat. Buah tersusun dari mesokarp berupa serat yang berlignin, disebut sabut, melindungi bagian endokarp yang keras, disebut batok dan kedap air. Endokarp melindungi biji yang hanya dilindungi oleh membran yang melekat pada sisi dalam endokarp. Endospermium berupa cairan yang mengandung banyak enzim, dan fase padatannya mengendap pada dinding endokarp seiring dengan makin tuanya buah, embrio kecil dan baru membesar ketika buah siap untuk berkecambah, disebut kentos. Kelapa secara alami tumbuh di pantai dan pohonnya mencapai ketinggian 30 m. Ia berasal dari pesisir Samudra Hindia, tetapi kini telah tersebar di seluruh daerah tropika. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1000 m dari permukaan laut, tetapi seiring dengan meningkatnya ketinggian, ia akan mengalami pelambatan pertumbuhan. Persyaratan tumbuh tanaman kelapa. Tanaman kelapa dapat tumbuh dengan optimal pada daerah dengan curah hujan 1.300 sampai dengan 2.300 mm per tahun, tetapi tanaman tetap dapat tumbuh meski curah hujan di daerah penanaman mencapai 3.800 mm per tahun asalkan drainase tanah baik. Angin berperan penting pada penyerbukan bunga, untuk penyerbukannya bersilang dan transpirasi. Lama penyinaran minimum kelapa adalah 120 jam bulan sebagai sumber energi fotosintesis. Bila ternaungi, pertumbuhan tanaman muda dan buah akan terhambat. Kelapa tumbuh optimal pada suhu 20–27 derajat Celcius dan sangat peka pada suhu rendah. Pada suhu kurang dari 15 C, perubahan fisiologis dan morfologis akan terjadi pada tanaman kelapa. Kelapa akan tumbuh dengan baik pada kelembapan RH bulanan rata-rata 70–80 dan RH minimumnya 65%. Bila RH udara rendah atau evapotranspirasi tinggi, tanaman akan kekeringan dan buah jatuh lebih awal sebelum masak, tetapi bila RH terlalu tinggi hama dan penyakit tanaman akan mudah timbul. Tanaman kelapa tumbuh optimal di dataran rendah atau pada ketinggian 0–450 mdpl. Pada ketinggian 450–1000 mdpl kelapa akan berbuah lebih lambat, produksi sedikit, serta kadar minyaknya rendah. Tanaman kelapa tumbuh pada beberapa jenis tanah seperti aluvial, vulkanis, laterit, berpasir, tanah liat, ataupun tanah berbatu, tetapi tanah yang paling baik untuk pertumbuhan kelapa adalah pada endapan aluvial. Kelapa dapat tumbuh baik pada pH 5–8, dan optimumnya pada pH 5–6–5. Pada tanah dengan pH di atas 7,5 dan tidak terdapat keseimbangan unsur hara, tanaman kelapa sering menunjukkan gejala-gejala defisiensi, seperti defisiensi besi atau mangan. Kelapa membutuhkan kandungan air tanah yang sama dengan laju evapotranspirasi atau dalam bahasa lainnya air tanah cukup tersedia. Keseimbangan air tanah dipengaruhi oleh sifat fisik tanah terutama struktur, kandungan bahan organik dan keadaan penutup tanah. Kedalaman solum tanah yang dikehendaki minimal 80–100 cm. Tanaman kelapa membutuhkan lahan yang datar dengan tingkat kemiringan 0–3%. Pada lahan yang tingkat kemiringannya
buahnya tinggi yakni antara 3–50. Areal tanaman kelapa harus dibuat berteras. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi, mempertahankan kesuburan tanah, serta memperbaiki tanah yang mengalami erosi. Buah kelapa memiliki banyak manfaat kesehatan seperti menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Buah kelapa juga dapat membantu menurunkan berat badan, mengontrol kadar gula darah, dan menjaga tubuh terhidrasi. Manfaat kesehatan buah kelapa: menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menurunkan berat badan, mendukung fungsi otak, menjaga kesehatan jantung kaya akan mineral, mengontrol kadar gula darah, menjaga tubuh terhidrasi dengan baik, mencegah gigi berlubang, dan mencegah dan mengatasi sembelit. Manfaat kesehatan air kelapa: memenuhi kebutuhan cairan tubuh, memenuhi kebutuhan elektrolit, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan stamina, dan mencegah penyakit batu ginjal. Manfaat kesehatan minyak kelapa: menjaga kelembaban kulit, mengatasi kondisi kulit kering dan eksim, membantu memblokir pertumbuhan strain bakteri tertentu, mengurangi pertumbuhan Streptococcus mutans, melawan Staphylococcus epidermidis dan Escherichia coli. Alodokter.com menyarankan berkonsultasi ke dokter sebelum menggunakan buah. Konsumsi kelapa berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti 1. Hyperkalemia, kondisi ketika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi yang dapat menyebabkan kelemahan, sakit kepala, dan detak jantung melambat. 2. Tekanan darah rendah, minum air kelapa terlalu banyak dapat menyebabkan hipotensi, yaitu tekanan darah yang sangat rendah. 3. Diare, kandungan gula dalam kelapa dapat menyebabkan diare dan memperburuk gejala sindrom iritasi usus besar. 4. Penambahan berat badan, daging kelapa mengandung lemak dan kalori yang tinggi. 5. Kolesterol naik, daging kelapa mengandung lemak jenuh yang tinggi. 6. Alergi, daging kelapa dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang. 7. Kerja ginjal semakin berat, minum air kelapa secara berlebihan dapat menyebabkan kerja ginjal semakin berat. 8. Kembung, minum air kelapa berlebihan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan. Dan 9. Lonjakan kadar gula darah, air kelapa memiliki kandungan gula alami dan karbohidrat cukup tinggi. Penderita diabetes sebaiknya menahan diri untuk tidak minum air kelapa secara berlebihan. Buah naga, dragon fruit. Buah naga, Inggris, Pitaya, adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari genus Hylocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, namun sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Buah ini juga dapat ditemui di Okinawa, Palestina, Australia Utara dan Tiongkok Selatan. Hylocereus hanya mekar pada malam hari. Pada tahun 1870 tanaman ini dibawa orang Prancis dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias. Oleh orang Vietnam dan orang Cina buahnya dianggap membawa berkah. Oleh sebab itu, buah ini selalu diletakkan di antara dua ekor patung naga berwarna hijau di atas meja altar. Warna merah buah terlihat mencolok di antara warna naga-naga yang hijau. Kebiasaan inilah yang membuat buah tersebut di kalangan orang Vietnam yang sangat terpengaruh budaya Cina dikenal sebagai Teng Loi, buah naga. Istilah Teng Loi kemudian diterjemahkan di Eropa dan negara lain yang berbahasa Inggris sebagai dragon fruit, buah naga. Pembudidayaan buah naga pada umumnya, buah naga dibudidaya dengan cara stek atau penyemaian biji. Tanaman akan tumbuh subur jika media tanam porous, tidak becek, kaya akan unsur hara, berpasir, cukup sinar matahari dan bersuhu antara 38 hingga 40 derajat Celcius. Jika perawatan cukup baik, tanaman akan mulai berbuah pada umur November 17 bulan. Buah naga sangat adaptif dibudidaya di berbagai daerah dengan ketinggian di 0,1200 mdpl. Hal terpenting adalah mendapatkan sinar matahari yang cukup merupakan syarat pertumbuhan buah naga merah. Buah naga dapat berkembang dengan kondisi tanah dan ketinggian lokasi apapun, tetapi tumbuhan ini cukup rakus akan unsur hara, sehingga apabila tanah mengandung pupuk yang bagus, maka pertumbuhannya akan baik. Dalam waktu 1 tahun, pohon buah naga dapat mencapai ketinggian 3 meter lebih. Berdasarkan beberapa sumber, buah naga belum banyak dibudidayakan di Indonesia. Sementara ini, daerah Mojokerto, Jember, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Ponorogo, Wonogiri, Kalibawang, Kulon Progo, Batam dan Bandung merupakan daerah yang telah membudidayakan tanaman ini.
Buah naga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan mencegah sembelit. Buah naga juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Manfaat kesehatan: 1. Menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL). 2. Mengatur tekanan darah. 3. Melindungi sel jantung dari kerusakan oksidatif. 4. Meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah. 5. Membantu mengontrol kadar gula darah. 6. Mencegah anemia. 7. Mencegah penuaan dini. 8. Menjaga berat badan ideal. 9. Mencegah katarak. Dan 10. Mencegah dan mengatasi sembelit. Manfaat untuk wajah: mengurangi sebum berlebih pada wajah, mempercepat penyembuhan iritasi kulit, menjaga kelembapan kulit. Kandungan buah naga. Buah naga mengandung vitamin C, magnesium, kalium, dan berbagai vitamin B seperti B1, B2, B3. Buah naga juga mengandung antioksidan yang tinggi. Cara menggunakan buah naga sebagai masker wajah: 1. Haluskan setengah buah naga putih. 2. Campur dengan 2-3 sendok makan air mawar atau air perasan lemon. 3. Tambahkan 1 sendok makan gandum halus oatmeal. 4. Oleskan masker wajah natural ini. Dan 5. Diamkan selama 20-30 menit kemudian bilas. Konsumsi buah naga berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti: 1. Masalah pencernaan seperti perut kembung, gas, diare, dan sembelit. 2. Reaksi alergi. 3. Peningkatan kadar gula darah. 4. Risiko pembentukan batu ginjal. 5. Iritasi kulit. 6. Interaksi dengan obat-obatan tertentu. 7. Perubahan warna urin dan feses. 8. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Dan 9. Gejala mah dan asam lambung. Penjelasan: 1. Buah naga mengandung serat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan masalah pencernaan. 2. Buah naga mengandung oksalat yang dapat berkontribusi terhadap pembentukan batu ginjal. 3. Buah naga mengandung pigmen alami yang dapat memberi warna merah pada urin. 4. Buah naga mengandung senyawa flavonoid, beta-sianin, dan karotenoid yang dapat menurunkan tekanan darah. 5. Buah naga mengandung asam sehingga dapat memengaruhi kondisi lambung. 6. Buah naga mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Dan 7. Kadar antioksidan yang tinggi dalam buah naga dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Orang yang memiliki riwayat batu ginjal atau rentan terhadap kondisi ini sebaiknya menghindari konsumsi buah naga dalam jumlah besar. Jambu biji, Psidium guajava, atau sering juga disebut jambu batu, jambu siki, dan jambu klutuk adalah tanaman tropis yang berasal dari Brasil, disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Jambu batu memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah berwarna hijau atau merah dan berasa asam manis. Buah jambu batu dikenal mengandung banyak vitamin C. Kultivar, bagian biji yang mudah dikenal dari jambu batu. Beberapa macam kultivar jambu biji dikenal di Indonesia, sebagian dikenal sejak lama, sebagian merupakan introduksi dari negara lain. Jambu biji kristal. Jambu biji kristal pengembangannya di Indonesia mulai diperkenalkan oleh IPB, Institut Pertanian Bogor. Jambu biji kristal sebetulnya tidak benar-benar nirbiji, jumlah bijinya kurang dari 3% bagian buah. Sepintas jambu biji kristal hampir tidak berbiji. Jambu Tanjung Barat. Jambu Tanjung Barat memiliki 2 varian, berdaging buah putih dan merah. Yang berdaging putih, dikenal sebagai jambu susu putih, lebih digemari karena rasanya manis, daging buahnya agak tebal, dan teksturnya lembut. Yang berdaging buah merah kurang disukai karena buahnya cepat membusuk dan rasanya kurang manis. Kulit buahnya tipis berwarna hijau kekuningan bila masak. Bentuk buahnya agak lonjong dengan bagian ujung membulat, sedangkan bagian pangkal meruncing. Jambu Tanjung Barat ini lebih dikenal sebagai jambu pasar minggu dan merupakan ras lokal. Jambu biji getas merah. Jambu biji getas merah adalah varian jambu biji yang berdaging hijau sampai kekuning-kuningan dan berisi merah muda. Jambu ini beda dengan jambu pasar minggu. Jambu ini bentuknya agak melonjong dan rasanya kurang manis, tetapi jambu ini memiliki khasiat yang baik karena mengandung tanin, quercetin, glikosida quercetin, flavonoid, minyak asiri, asam ursolat, asam psidiolat, asam kratogolat, asam oleanolat, asam guajaverin, dan vitamin yang lebih banyak. Kelebihannya lagi, jambu getas merah ini tidak mengenal musim, dan selalu berbuah setiap saat dan kebanyakan dikembangbiakan dengan pencangkokan. Jambu ini sudah banyak dibudidayakan di daerah Kendal. Asalnya dari Pageruyung, Kendal. Jambu Australia. Jambu biji Australia
mangga diintroduksi dari Australia. Kekhasannya adalah daunnya berwarna merah keunguan. Walaupun buahnya dapat dimakan, biasanya orang menanam di pekarangan lebih sebagai tanaman hias. Buahnya manis bila sudah matang, tetapi tawar bila belum matang. Jambu sukun. Kata sukun berarti tidak berbiji. Jambu varietas unggul ini memang tidak memiliki biji, kalaupun ada hanya 2-3 biji. Daging buahnya putih kekuningan dengan rasa manis agak asam. Teksturnya agak keras, renyah, dan beraroma wangi. Bentuk buahnya mirip apel, dengan ukuran panjang antara 4-5 cm. Kulit buahnya bila matang berwarna hijau keputihan. Jambu sukun dapat berproduksi terus-menerus sepanjang tahun, meskipun relatif sedikit dan buahnya berukuran kecil. Namun demikian, jenis jambu ini relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Namun ternyata jambu sukun jika pohonnya ditanam dan berbuah di dekat jambu biji maka akan cenderung berbiji kembali. Berbeda dengan jambu kristal, jambu Bangkok. Jambu Bangkok merupakan sebutan untuk jambu biji dengan buah yang besar. Beberapa memang diintroduksi dari Thailand. Salah satunya adalah jambu sari. Bentuk buahnya bulat sempurna dengan garis tengah sekitar 10 cm. Ukuran buah mentahnya lebih besar daripada ketika matang. Jambu biji memiliki banyak manfaat kesehatan, di antaranya 1. Menjaga kesehatan jantung. Jambu biji dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan trigliserida. 2. Menurunkan tekanan darah. Jambu biji dapat membantu mengatur tekanan darah pada penderita hipertensi. 3. Menjaga kesehatan mata. Jambu biji mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. 4. Menjaga kesehatan kulit. Jambu biji dapat membantu menjaga kesehatan kulit. 5. Menurunkan kadar gula darah. Jambu biji dapat membantu mengontrol kadar gula darah. 6. Menjaga kesehatan pencernaan. Jambu biji merupakan sumber serat yang baik. 7. Meningkatkan daya tahan tubuh. Jambu biji mengandung vitamin C yang tinggi. 8. Menjaga kesehatan otak. Jambu biji mengandung niacin yang baik untuk meningkatkan kesehatan otak. 9. Menurunkan berat badan. Jambu biji ukuran sedang hanya mengandung 37 kalori. Dan 10. Menjaga kesehatan janin. Jambu biji mengandung folat yang baik untuk perkembangan janin. Jambu biji dapat diolah menjadi jus atau dijadikan campuran es buah. Selain buahnya, daun jambu biji juga memiliki manfaat kesehatan, di antaranya mengatasi nyeri menstruasi, menurunkan risiko terkena kolesterol, membantu menurunkan kadar gula darah, mengurangi jerawat. Efek samping makan jambu biji berlebihan dapat berupa masalah pencernaan, alergi, dan interaksi obat. Masalah pencernaan: sakit perut, perut kembung, diare, sembelit, gangguan pencernaan. Alergi: 1. Gatal, 2. Ruam, 3. Kemerahan pada kulit, dan 4. Anafilaksis, reaksi yang parah dan berpotensi mengancam nyawa. Interaksi obat: jambu biji dapat mengganggu kinerja obat diabetes. Jambu biji juga dapat berinteraksi dengan obat-obatan lain. Penderita IBS, jambu biji mengandung FODMAP, yaitu karbohidrat yang sulit dicerna dan dapat memperburuk gejala IBS. Ibu hamil, jambu biji yang tidak dicuci dengan bersih atau tidak dikupas bisa menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri seperti E. coli dan Salmonella. Penderita diabetes, makan terlalu banyak jambu biji dapat meningkatkan kadar gula darah. Tips aman mengonsumsi jambu biji: 1. Cuci jambu biji secara menyeluruh sebelum memakannya. 2. Batasi asupan makan jambu biji agar kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi penderita diabetes. Dan 3. Hindari mengonsumsi jambu biji berlebihan saat sedang diare dan muntah-muntah. Hasil ini hanya untuk tujuan informasi. Untuk mendapatkan diagnosis atau saran medis, hubungi profesional.